Tapi kan ini bakal jadi bahan olok-olok sampai kapanpun. Ya, anak haram konstitusi gitu kan. Makti mandaguna bingah amarwata suta bingah nakabiri-biri. Nih, untung yang ngomong aktivis ya, saya aman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para milenial sakti, para pemburu misteri dan para pecinta hikmah. Alhamdulillah nih, saya mulai dapat mangsa lagi. Aduh, mangsa, Pak. Mangsa untuk ya? diajak ngobrol Pak di sini. Iya. Karena sebenarnya di YouTube saya itu kebanyakan tentang misteri, tapi nice-nya ada milenial sakti, pemburu misteri dan para pecinta hikmah gitu. Jadi yang dibahasnya kalau tidak misteri ya tentang milenial yang sakti atau tentang hikmah-hikmah kejadian gitu ya, kejadian-kejadian yang ada ya khususnya di sekitar kita atau di Indonesia nih ya. Oke. Para milenial sakti, para pemburu misteri dan para pecinta hikmah, kali ini saya kedatangan seorang mahasiswa yang luar biasa. Pastinya setiap yang masuk ke sini pasti dia bukan orang sembarangan ya. Pasti dia orang sakti. Tetapi sebelum itu kita perkenalkan dulu. Siapa namanya? Oke, sangat-sangat luar biasa sekali host satu ini, Bang Jo. Atau saya panggilnya Kang Jo. Kang aja deh, Kang aja, Bang aja lah. Bang. Oh, oke jelas. Kang aja lah. Nu mana bebas lah. Udah bebas lah, gimana nanti mengalir. Oke, Bang Jo, memperkenalkan diri, nama saya Aldi Wiguna. Teman-teman bisa kadang-kadang manggil Aldi, kadang-kadang manggil Al. Kadang-kadang juga yang manggil sayang juga sih, Pak. Oh, ada yang manggil sayang juga. Oh, berarti sudah tidak jomblo lagi. Gimana ya kabar Pak Aldi? Alhamdulillah saya baik, luar biasa. Cuman kalau soal nanyain kabar, biasanya itu ada hal yang memang hal itu pembualan, Pak. Pembualan Ya, gimana? misalkan kalau Bapak ataupun Bang Jo nanya ke saya, gimana kabar? Kalau saya jawab jujur, sampai sekarang, dari sekarang sampai nanti malam kayaknya nggak kelar-kelar, Pak. Oh gitu, berarti saking banyak yang harus dikatakan ya? Saling banyak dikatakan, terus saya keluh kesah, Keluh kesah. nggak ada duit, Nggak, oi. utang banyak. Kalau mau nanya dimulai. kabar kan, berarti kita harus jauh jujur, nggak kelar. Makanya orang-orang banyak yang ngebohong. Gitu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gitu jawabnya. Alhamdulillah baik. Gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, pertanyaan awal biasanya kayak gini, karena di sini nice-nya atau pilihannya tentang milenial sakti. Nah, akan saya tanyakan, sakti menurut Bang Irfan. Irfan aja manggilnya? Irfan aja. Sakti menurut Bang Irfan itu seperti apa? Sakti ini. Sakti menurut saya itu adalah ketika sesuatu itu malah bersifat keluar dari kebiasaan. Itu saya rasa disebut sakti. Sakti adalah sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Contohnya gimana? Contohnya misalkan saya biasanya tidur nih, tidur. Tiba-tiba biasanya Bangun. maksudnya pagi tuh tidur. Iya. Tiba-tiba pagi tuh berkegiatan nyapu kan, apalagi nyuci, itu sakti. Oke, sakti menurut Bang Irfan ini sangat sederhana. Sakti menurut Bang Irfan adalah sesuatu yang di luar dari kebiasaan kita, itu bisa dikatakan sakti. Wah, keren sekali ini ya. Iya kan? Kita biasanya tidur pagi, ini enggak. Gitu. Sakti berarti itu ya. Oke. Nah, selain itu, kesaktian dari Bang Irfan ini salah satunya adalah beliau merupakan mahasiswa yang sekaligus juga aktivis di kampusnya. Nah, aktivis kan? Aktivis, banyak aktivitas dah gitu ya. Aktivis, romantis, Aktivis, romantis, humoris. Humoris juga ya. Oke, aktivis, romantis dan humoris gitu ya. Klaimnya. klaimnya. Ini masih klaim. Masih klaim. Oke, nah tadi kan ada yang menarik, mungkin akan saya hubungkan langsung dah ya, tanpa basa-basi. Siap. Sakti itu sesuatu yang di luar apa? Keluar dari kebiasaan. Keluar dari kebiasaan. Jawab dengan jujur ini. Saya akan langsung bertanya. Berarti pemerintahan sekarang sakti? Sakti. Sakti. Enggak sih. Emang biasanya gitu. Oh, biasanya di luar kebiasaan gitu. Ya, emang biasanya gitu Oh, kalau gitu. pemerintah. Berarti pemerintah itu sakti gitu. Enggak sakti. Kan kalau biasanya gitu berarti biasanya luar dari kebiasaan gitu. Berarti sakti kan? Versi Bang Irfan. Ayo.
Enggak gini. Kan pemerintah itu emang biasanya kayak gitu ya. Biasanya sakti. Enggak, biasanya kayak gitu. Oh, nggak sakti. Enggak sakti menurut Nggak saya. sakti, oke. Oke, nggak sakti. Enggak sakti menurut saya. Boleh langsung saya tanya? Oke. Ada beberapa kontroversi yang saya rangkum nih. Oke. Pertama, kontroversi yang katanya kesaktian nih. Kesaktian salah satu yang kontroversinya Omnibus Law. Ah, Silakan. ya ada beberapa hal yang memang kalau kita bicara tentang Omnibus Law itu beberapa hal yang memang bertentangan dengan populis masyarakat. Berarti sakti gitu. Sakti, ya sih sakti. Nah kan adanya Omnibus Law ini tidak melalui sosialisasi dulu Pak. Kan kalau menurut siapa ahli hukum itu Immanuel Kant, hukum yang baik itu adalah sebelum adanya pengesahan itu mesti disosialisasikan dulu, diejawatakan kepada masyarakat. Ini enggak. Pada akhirnya kan ini jadi ribut ketika memang sudah disahkan. Sudah disahkan ribut. Nah, itu kan keluar dari memang step by step yang diejawatakan sama Immanuel Kant yang semestinya gitu. Saya rasa itu sih. Oke, berarti saya simpulkan ini adalah definisi sakti menurut Bang Irfan tadi ya. Di luar kebiasaan. Dan Omnibus Law itu di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Oke. Udah Di pemerintah luar sakti. kebiasaan apa emang biasanya kayak gitu, Pak? Ya tapi kan kalau aturannya seperti itu kan biasanya berarti aturannya mengikuti aturan. Ini kan Masuk. Terminologinya masuk. Iya, berarti sakti. Oke. Pemerintahan kita sakti. Sakti mandaguna. Bingah amarwata sutta bingah nakabiri-biri. Nih, untung yang ngomong aktivis ya. Saya aman. Saya, Pak. Tapi B aja dan memang itu. Biasa aja. Oke. Apa disebutnya tuh resiko perjuangan. Resiko berjuang. Oke. Lanjut nih, karena kita nih Abang Li kan masih seorang mahasiswa nih. Oke, perjuangan tadi bilang perjuangan ya. Perjuangan Bang Irfan nih untuk kita agak sedikit idealis ya, agak sedikit idealis. Perjuangan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa seharusnya itu seperti apa tuh? Seharusnya berdasarkan ini, Pas, berdasarkan tugas fungsinya yang 5. Apa aja? Agen of change, agen perubahan, bahwa kemudian mahasiswa dituntut sebagai agen perubahan, merubah tatanan masyarakat yang dari masyarakat yang memang keterbelakangan ditransformasi menjadi masyarakat yang memang maju, adil dan makmur. Lalu kemudian fungsi selanjutnya yaitu sebagai social control, bahwa kemudian mahasiswa itu berkewajiban untuk mengkontrol masyarakat dan juga mengkontrol kekuasaan. Agar kekuasaan ini memang sesuai dengan koridornya gitu. Lalu ada guardian of value, penjaga nilai-nilai. Nilai-nilai apa yang dimaksud? Nilai-nilai kemudian nilai-nilai memperjuangkan keadilan, nilai-nilai memperjuangkan kebebasan, nilai-nilai memperjuangkan kemerdekaan, nilai-nilai memperjuangkan kesetaraan dan nilai-nilai kebaikan lain. Lalu kemudian mahasiswa sebagai pos moral sebagai kekuatan moral gitu. Oke, kita lanjut. Itu adalah idealis. Iya. Idealis. Oke. Kalau menurut Bang Irfan nih, kira-kira mahasiswa kita masih memiliki paham idealis atau sudah turun? Mahasiswa di kita sebetulnya mau dikatakan ada yang idealis ada dan juga yang tidak idealis juga ada. Karena memang itu tergantung bagaimana kemudian kita sebagai sesama mahasiswa itu mengadakan kaderisasi. Toh kan mahasiswa ketika masuk ke dalam kampus itu dianggap sebagai bayi yang memang baru lahir ataupun murid baru yang baru masuk ke sekolah. Pada akhirnya dia belum tahu kemudian terah perjuangannya harus bagaimana. Kemudian maka kita sebagai mahasiswa yang lama di situ itu mesti mengadakan kaderisasi. Yang memang kaderisasi itu bertujuan sebagai ideologisasi. Bahwa kemudian ini loh yang mesti diperjuangkan. Ini loh kemudian jati diri mahasiswa. Ini loh kemudian hal-hal yang kemudian mesti dipegang oleh mahasiswa gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya masih idealis, Pak. Bang ya. Bang, idealisnya kayak gitu ya. Itu jelas ya. Tapi ini kita lihat nih berseliweran di TikTok, di YouTube, intervensi. Karena kelas apa namanya? Senior. Bang Hasan. Coba gimana itu menurut Abang nih tentang idealisme seorang mahasiswa, terus ada intervensi dari senior. Nah, coba gimana? Apakah masih ada atau
Gitu. Ya, secara realitas hari ini misalkan saya yang memang masih di kampus, memang masih ada. Tapi saya teringat, saya pernah baca buku Gus Dur, saya lupa lagi judul bukunya. Apa tuh? Dia kemudian pernah menginterpretasikan keadaan mahasiswa tahun 70-an akhir atau 80-an awal. Di situ digambarkan bahwa memang senior itu walaupun sudah 10 tahun lulus dari kampus tapi tetap masih ada intervensi ke kampus. Karena memang intervensi yang pada konteks 80-an itu bertujuan untuk mendampingi adik-adik kampusnya di kampus. Karena memang pada waktu itu situasinya mahasiswa berdiametral ataupun berhadapan langsung dengan Orde Baru sehingga membutuhkan amunisi-amunisi yang mesti diberikan dari senior-senior itu. Mesti ada backupan, mesti ada patronasi dan lain sebagainya. Hari ini apakah demikian? Oh, hari ini masih terjadi. Masih terjadi. Persoalannya adalah Wah. nilai-nilai perjuangan tadi itu malah minim, malah cenderung intervensinya itu ke hal-hal yang memang bersifat hal-hal yang remeh-temeh. Seperti apa ya? Misalkan teknis pembuatan acara, teknis program kerja, itu kan saya rasa mungkin tidak mesti terlalu diintervensi. Oke, berarti harusnya gimana? Cara intervensi bukan atasan ya, senior. Intervensi senior terhadap juniornya atau mahasiswa itu harusnya seperti apa? Karena memang sih saya lihat juga berseliweran di TikTok tuh intervensinya ke kegiatan, ke acara. Berarti harusnya seperti apa? Harusnya itu intervensinya adalah ketika misalkan si mahasiswa ini tidak sesuai dengan koridor terah perjuangannya gitu. Mengintervensi misalkan kalau ada adik mahasiswanya yang punya pemikiran oportunis, punya pemikiran pragmatis, harusnya dia berjuang dengan sukarela, berjuang dengan sungguh-sungguh memperjuangkan masyarakat misalkan. Akan tetapi dia malah punya kepentingan yang lain yang bersifat pragmatis, dia nyari bahasanya itu uang panas lah. Kan enggak apa. Di dunia aktivis mungkin ada saja yang seperti itu. Harusnya senior itu mengintervensi ke orang-orang seperti itu, mengingatkan agar tidak keluar dari koridor yang semestinya. Oke, saya tertarik dengan bacaannya tadi tentang bahwa perjuangannya sama untuk melawan Orde Baru. Nah, kan sekarang udah beda nih. Nah, sekarang kan udah beda nih. Otomatis intervensi dari setiap senior itu beda-beda karena kepentingannya yang berbeda-beda. Apakah ini baik atau tidak menurut mahasiswa ini? Kepentingan senior yang berbeda-beda. Iya, intervensi dengan kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingannya misalkan berbau Ya, pasti otomatis pasti politik gitu. berbau politik. Pasti politik. Karena melawan Orde Baru pun kan politik. Tapi sebelum beranjak lebih jauh ke sana, sebetulnya kita bahas dulu paradigma mahasiswa ketika tahun Orde Baru mungkin dan sekarang hari ini pasca reformasi. Nah, dulu 98 itu digambarkan bahwa memang aktivis mahasiswa tidak bisa masuk ke dalam ruang lingkup pemerintahan sehingga para aktivis yang memang memiliki idealisme kelas tinggi ini tidak bisa kemudian membangun bangsa ini melalui leading sektor yang strategis karena dihalangi karena dianggap ini akan menjadi pengacau oleh Orde Baru gitu. Oleh pemerintah. Pada akhirnya itu menjadi paradigma tersendiri. Nah, bukan hanya itu, Orde Baru juga kan melakukan NKK, Orde Baru melakukan nepotisme iya, Orde Baru melakukan korupsi iya, Orde Baru melakukan kolusi ataupun misi terselubung iya. Pada akhirnya negara yang direpresentasikan oleh pemerintah ini melakukan kejahatan. Otomatis pada waktu itu mahasiswa dan rakyat memiliki paradigma yaitu mahasiswa rakyat versus negara dalam tanda kutip versus pemerintahan karena pemerintah melakukan kejahatan gitu. HAM dan lain sebagainya. Meletuslah tahun 98. Nah, apakah kemudian pasca reformasi ini paradigmanya masih sama? Bisa jadi sama, bisa juga tidak. Tapi yang jelas adalah negara ini adalah malah dijadikan medan pertempuran, Pak. Sesama senior. Bukan di sana. Wah, parah. Enggak parah. Itu saya ngobrol dulu. Iya, karena setiap senior itu pasti beda-beda. Nah, itu. Punya patron masing-masing. Nah, negara ini itu dijadikan medan atas apa? Medan atas kepentingan yang berbeda-beda. Ada kepentingan yang jahat dan juga ada kepentingan yang baik. Gitu loh.
Otomatis paradigma, bukan hanya mahasiswa, paradigma masyarakat hari ini adalah yaitu menghalangi orang jahat untuk berkuasa di negeri ini. Jadi inget puisinya si Rendra ya. Hah. Niat baikmu itu tahu ya, buat siapa, untuk siapa, dari siapa. Nah, itu dipertanyakan sampai sekarang. Apalagi sekarang ini, niat baikmu itu untuk apa? Ya, niat baiknya itu adalah untuk from people for people to people, Pak. People semuanya. Iya, untuk menegakkan Vox Populi Vox Dei, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, gitu kan. Oke. Nah, kembali lagi ke idealisme. Ah, Nah, idealisme yang sudah dicampur tangani oleh senior-senior yang mempunyai kepentingan masing-masing. Kepentingan masing-masing itu tidak hanya partai, tapi juga kepentingan pribadinya. Karena secara tidak langsung mereka juga para senior pingin mempunyai, dia ini merasa saya ini masih loh, paham nggak? Panggung lah bahasanya. Iya. Nah itu, gimana nih seorang mahasiswa dengan tekanan banyak senior yang berbeda-beda itu? Kalau saya sih, Yes. alhamdulillah Pak nggak punya senior sebetulnya. senior. Serius Pak, Gitu. serius Bang. Jadi aman itu? Aman. Aman, oke. Nah terus pandangan Bang ini terhadap mahasiswa misal lain yang pastinya punya senior itu, Ya. Gimana? Ya, secara konsep sebetulnya seperti ini. Adanya kenapa senior itu sebetulnya kan begini. Mahasiswa punya peran fungsi yang 5 ini. Dan peran fungsi itu mesti kemudian diinternalisasikan ke dalam ruang lingkup kebangsaan dan juga kenegaraan. Nah, waktu kita cuma 4 tahun, ya kali kita mau berkiprah untuk bangsa ini 4 tahun gitu. Gak mungkin kan. Jadi mahasiswa itu kan seminimal-minimalnya itu 4 tahun ataupun 8 semester. Gak mungkin kita bisa memperbaiki bangsa ini dengan waktu 4 tahun. Artinya kita itu harus kemudian menginternalisasikan keilmuan-keilmuan kita sebagai mahasiswa itu bukan hanya sebatas 4 tahun, bukan hanya terbatas oleh administrasi mahasiswa yang hanya sampai ijazah kelulusan. Akan tetapi ini adalah pekerjaan seumur hidup gitu. Oke, mahasiswa itu pekerjaan seumur hidup. Ini Mahasiswa kayaknya itu ini calon-calon pekerjaan. mahasiswa seumur hidup. Aduh. Bukan secara administrasi Bang, tapi secara nilai-nilai lah. Oke. Aduh kalau gitu jadi donatur kampus dong. Donatur kampus. Aduh, gila. Oke, kembali lagi ya. Otomatis kita nih mahasiswa khususnya ya. Iya. Berarti mereka itu untuk mencari keidealis pribadi ya, idealismenya masing-masing mahasiswa itu kalau melihat senior-senior yang mempunyai kepentingannya masing-masing itu yang harus dipelajari apa sih sebenarnya? Sebenarnya yang harus dipelajari Untuk mahasiswa itu nih, untuk mahasiswa. peta. Oke. Peta. Soal peta. Hmm. Nah, tadi balik lagi saya sebetulnya belum terlalu mengejawatakan konsepnya. Tadi kan Sok lanjut. bahwa mahasiswa itu adalah pekerjaan seumur hidup. Bukan reputasinya sebagai mahasiswa, tapi sebagai tugas fungsinya. Itu mesti dijalankan seumur hidup. Dan itu mesti kemudian dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan yang mesti ditancapkan dalam sanubari, Bang. Nilai-nilai keadilan, kesetaraan, kebebasan, nilai-nilai kebaikan lainnya. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan. Contoh, tapi bukan berarti argumentasi saya ini merujuk kepada bahwa mahasiswa masih berkiprah dalam politik, enggak mesti seperti itu. Dalam politik, oke, itu penting. Nah, itu landasannya dari mana? Kemudian kalau kita berkaca kepada teologi, dalam hadis itu disebutkan qiyamu dunya bi arba'in bi ilmil ulama wa adil umar wa mali agniya wa du'ai fuqara. Suatu negara itu bisa tegak bila mana ada 4 aspek. Aspek yang pertama itu adalah adanya seorang keilmuan dari para ulama, daripada intelektual sesuai dengan bidang-bidangnya. Bidang agama, bidang sosial humaniora ataupun bidang saintek. Adanya kemudian adil umaro, keadilan yang diciptakan oleh pemerintahan, otomatis mesti ada pemerintahan, mesti ada politisi dan mesti ada birokrat yang memang menciptakan keadilan itu. Wamali agnia, dan juga kekuatan para ekonom, kekuatan kekuatan ekonomi gitu. Lalu wadu'ai fukoro, dan juga doa-doa
orang-orang fakir yang senantiasa mendoakan negara agar tetap aman gitu kan. Mesti ada keempat aspek ini. Tapi saya nyebutnya Pukoro itu bukan hanya orang yang kurang Aja ya, dalam mau kesana. aspek ekonomi. Ya. Tapi juga misalkan dia ekonominya ada, tapi dia nggak punya relasi kebijakan dan juga relasi keilmuan. Saya sebut dia orang fakir. Dia punya uang, dia punya relasi kebijakan, tapi dia nggak punya ilmu. Saya bakal menyebut dia juga fakir, Pak. Jadi fakir itu bukan hanya dalam konteks uang saja, dalam konteks ilmu, dalam konteks relasi kebijakan. Nah, itu keempat elemen nih, Bang. Nih masih terngiang-ngiang Avatar. Suki-suki. Keempat elemen ini mesti ada. Ketiga elemen ini mesti ada, saya rasa. Nah, kita kesampingkan dulu Pukoro ini. Oke. Intelektual, para intelektualis, para ulama, alim ulama, Umaro dan juga struktur hierarki pemerintahan. Terakhir kekuatan ekonomi. Nah, mahasiswa diharapkan itu bisa setidaknya memiliki power dalam tiga konteks ini, Pak. Menjadi intelektualis, menjadi akademisi, menjadi seorang yang paham akan suatu bidang ilmu, yang kemudian kiprahnya di dunia akademisi, menjadi politisi, birokrat, dalam rangka apa? Untuk menciptakan keadilan tadi, Pak. Salus populis prima lex tadi, Pak. Oke. Lalu kemudian menjadi ekonom, pembisnis. Oke. Saya garis bawahi mahasiswa diharapkan. Oke, kalau ada harap berarti ada kenyataan. Terus gimana kenyataannya? Kenyataannya hari ini adalah itu. Gimana? Hari ini di kita tuh sebetulnya banyak sekali orang-orang yang memiliki ilmu tinggi yang memang lahir dari terah perjuangan, akan tetapi malah berujung menjadi seorang figur oportunis gitu. Ini realitasnya, kenyataannya seperti itu. Oportunis yang hanya memikirkan perut sendiri, yang hanya yang sudah tidak ada lagi gairah. Sudah kan kalau kita perhatikan di sekitar kita, soal ketidakadilan, soal kemudian kesewenang-wenangan, soal kemudian penindasan itu ada di sekitar kita. Akan tetapi hari ini orang-orang itu tutup mata. Karena apa? Sudah oportunis. Ya ada yang oportunis, ada yang apatis juga. Nah ini nih pemuda-pemuda ataupun mahasiswa-mahasiswa yang memiliki jiwa idealis itu diharapkan sebagai problem solving bangsa. Karena kalau kata Tan Malaka, satu-satunya kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda adalah idealisme. Idealisme itu Tan Malaka. Oke, karena sudah ada istilah harapan dan kemudian ada kenyataan. Nah, sekarang saya ingin mungkin Bang Irfan boleh ngomong ke depan kamera nih. Sebenarnya kita sebagai mahasiswa harus seperti apa? Oke, silakan. Kita sebagai mahasiswa, pertama yang jelas kewajiban kita adalah mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Karena kan mahasiswa itu adalah figur yang haus akan keilmuan gitu loh. Kalau dalam konteks teologi ada yang disebut ulul albab, bahwa kemudian ulul albab itu figur ataupun manusia yang haus akan keilmuan. Nah kemudian yang selanjutnya adalah mahasiswa itu mesti berkiprah, apapun kiprahnya, entah itu melalui jalur organisasi atau bukan. Yang jelas kiprah-kiprah tersebut mesti kemudian didedikasikan untuk menjaga kestabilitasan negara ini. Kan adanya mahasiswa itu ataupun adanya pemuda pelajar itu diharapkan untuk berkomitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang kemudian rujuknya kembali ke undang-undang pembukaan undang-undang dasar. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya ketertiban dunia berdasarkan keadilan sosial, bukan, saya lupa lagi Pak, udah jarang upacara, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial, itu kan. Oke. Itu mahasiswa ya. Nah sekarang gini, karena tadi juga disinggung oleh senior, oleh masalah senior nih, silakan. Nggak apa-apa ngomong aja karena kan nggak punya senior nih. Nggak tapi punya, kan mereka punya. Nggak punya. Nggak punya. Tapi kan mereka nih mahasiswa yang lain kan punya senior. Iya. Nah saya ingin mewakili mereka yang punya senior, ngomong kepada senior. Oke,
Saya rasa soal senior junior kalau misalkan itu hanya sebatas istilah, saya sepakat saja. Tapi kalau misalkan itu kemudian dijadikan sebagai kitab suci, bahasanya kitab suci, saya rasa itu bertentangan dengan nilai-nilai egalitarian gitu kan, dengan nilai-nilai kesetaraan. Karena pada dasarnya manusia itu tidak boleh ada yang diimperiorkan, tidak boleh juga ada yang disuperiorkan. Supaya apa? Supaya memang menciptakan manusia yang setara gitu ya. Nah, tapi secara konsep memang senioritas junioritas itu ada hal positifnya. Contoh untuk menjaga terah perjuangan agar tidak keluar dari koridor. Dan senior itu berkewajiban untuk mengingatkan itu gitu. Nah, misalkan ada senior yang rese, maka saya rasa kuncinya adalah soal logika kita. Makanya logika itu harus memang kita ejawatakan dengan betul-betul. Supaya apa? Supaya kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang logis dan mana yang tidak logis, mana yang etis dan mana yang tidak etis. Jadi kembali kepada diri sendiri soal pemikiran. Udah? Gitu Bang. Oke, ini terakhir. Tapi mungkin terakhir ini agak, karena barusan pertama menyinggung kesaktian negara atau kesaktian pemerintahan, yang kedua barusan ada mana yang etis, mana yang tidak etis. Udah paham ya? Oke. Nah, karena negara kita itu sakti, kata jadi tidak sesuatu yang tidak sesuai kebiasaan tadi ya. Otomatis itu sakti kalau menurut Bang Irfan. Nah, kemudian oke lah, saya langsung aja dah ya, nggak basa-basi. MK itu gimana yang keputusan kemarin? Oh, saya etis. Rasa MK itu mungkin secara rule mungkin memang itu sudah tepat. Akan tetapi ada beberapa rule yang belum ditempuh, sehingga menghasilkan konsensus yang memang rancu secara etika. Oke, mungkin itu sudah menjadi konsensus, konsiderannya sudah dibaca, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya itu kan. Tapi kan ini bakal jadi bahan olok-olok sampai kapanpun. Ya, anak haram konstitusi gitu kan. Maka closing statement saya adalah bila usul ditolak tanpa ditimbang, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan. Merdeka. Salam pergerakan. Oke, terima kasih teman-teman. Ini sangat seru sangat seru sekali gitu ya closing statementnya ya, sampai lawan gitu ya. Mohon maaf ya, nggak lama-lama. Karena di belakang tuh banyak yang wow gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan.